Yang pertama ada pertanyaan mengenai apakah bila berkorban untuk orang lain harus diberikan atau diingatkan, diberitahu bahwa ada korban untuknya, maka yang terbaik diberitahukan, sampaikan, supaya sunnah-sunnah yang berlaku bagi orang itu bisa dipraktikkan. Saya beri contoh misalnya, kalau kurban atas nama pribadi yang tidak potong kuku dan rambut kan kita pribadi. Kalau kurban atas nama keluarga yang tidak potong kuku dan rambut siapa? Ingat, bukan yang punya modal, tapi yang diniatkan dari kurban itu. Jadi kalau misalnya ayahnya beli hewan, ya dikorbankan untuk keluarga 4 orang, maka 4 orangnya tidak potong kuku dan rambut. Ya, untuk keluarga. Nah, sekarang kalau diniatkan untuk orang lain, maka yang tidak potong kuku dan rambut itu bukannya ngasih uang, bukannya ngasih hewan, tapi orang yang dimaksudkan. Ya, saya misalnya ingin korban untuk si fulan. Ya, misal nama ada si fulan A misalnya, saya ingin korban untuk beliau ini. Maka ketika saya berikan kambingnya dan sebagainya, itu yang tidak potong kuku rambutnya, macam-macam dan sebagainya, semua ibadah sunnah melekat pada orang ini. Saya cuma fasilitasi. Dan setiap dia melakukan amalannya, karena fasilitas kita, alhamdulillah kita dapat bagian pahalanya. Kita dapat, ya, alhamdulillah kita dapat bagian pahalanya. Di sunnah-sunnah berlaku bagi orang ini. Ya, mulai dari misalnya mempersiapkan meningkatkan amal solehnya, dia beristighfar, dia kemudian tidak potong kuku dan rambut dan sebagainya. Ya. Yang kedua, pada saat hewan itu disembelih, ada sunnah yang berlaku bagi orang yang berkurban atau diniatkan kurban. Di antaranya, setelah disembelih, menghadap orang ini ke arah kiblat, kemudian berdoa. Doanya diatur. Awas, hati-hati ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Baik, itu doa dibacakan selesai kurban. Tidak banyak orang tahu. Hadap ke arah kiblat. Jadi teman-teman sekalian, setelah Anda berkorban itu tidak langsung diam saja, enggak, hadap ke kiblat. Berdoa dulu. Berdoa itu ada faedah, ada sunnahnya itu, ada kerjakan pahala datang. Dan di situ sebetulnya intinya. Dan saya berjanji ya Allah menjadi muslim yang lebih baik lagi. Itu muslim lebih baik lagi. Jadi kalau Anda ucapkan jadi lebih baik lagi, Anda sendiri perilakunya tidak seperti itu, maka tidak konsisten. Jadi di situ koreksi dirinya. Saya telah berkorban ya Allah, disembelih ini. Kan yang sampai pada Allah bukan darahnya, bukan hewannya, takwanya kan. Jadi begitu disembelih, nilai buruknya hilang seperti nilai hewan tadi. Takwa Anda muncul, itu yang dijadikan berpahala untuk Anda semuanya. Jelas sampai sini? Baik ya, jadi setidaknya harus disampaikan pada orang yang bersangkutan. Pada orang yang bersangkutan. Walaupun sifatnya tidak wajib, tapi agaknya akan lebih baik itu ditekankan supaya menghasilkan pahala-pahala tambahan untuk Anda. Berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia atau tidak ada bersama kita, itu sepakat semua ulama bahwa boleh hukumnya. Sah, 4 mazhab sepakat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal semua mengatakan boleh. Dari mana dasarnya? Dari keterangan Nabi tadi. Nabi berkorban untuk keluarga besarnya plus untuk umatnya. Bukankah di antara keluarga Nabi ada yang telah wafat sebelumnya? Sayyidah Khadijah dan sebagainya. Bukankah di antara umatnya yang ada yang telah wafat sebelumnya? Ya kan? Nanti kita ambil kalimat ulama, jangan kita ya, jangan saya. Ulama yang diambil yang lebih tahu tentang ini. Ya. Nah, maka kemudian ketika beliau menyebutkan umatnya, saya ambil contoh. Tadi saya kisahkan juga pagi di Taman Honda kan. Ada Amr misalnya kan. Amr bin Yasir, ada 2 orang tuanya, ayahnya, ibunya. Zaman Nabi pengen ikut ta'lim, ketahuan Pak. Ketahuan di awal-awal masa Islam. Itu langsung diambil, 3-tiganya diikat. Diinterogasi. Bapaknya diambil duluan, irtad, murtad katanya. Ahad kata ayahnya. Enggak, saya tetap bertahan, Allah yang esa. Diikat 2 tangannya, 2 kakinya di 4 kuda berbeda. Ditepuk kudanya, lari kencang ke 4 arah berbeda, maka putuslah 2 tangan dan kakinya. Syahid dalam keadaan enggak ada tangan dan kaki. Ya. Masya Allah. Ibunya ini dan anaknya diminta untuk melihat, ditarik dagunya begini, suruh ngelihat, disaksikan. Maka ibunya mulai diambil yang kedua. Amarnya sudah berdoa, ya Allah mohon kepada Allah. Ibunya diinterogasi yang kedua, irtaddi, murtad kamu. Ahad katanya. Enggak, Allah yang esa. Apa yang terjadi? Diikat lagi sama seperti tadi tapi lebih jahat. Beliau sedang dalam keadaan mengandung, diambillah pedang, mohon maaf para akhwat ya. Kemudian mulai ditusuk sampai dikeluarkan janinnya. Wafat dalam keadaan demikian. Anda bisa bayangkan, Amr itu dipaksa dinaikkan untuk lihat kedua orang tuanya. Dan Amr tidak dieksekusi. Menurut pandangan mereka, biarin aja. Dia mendapatkan memori itu sampai gila seumur hidupnya. Untuk jadi pesan pada umat Muhammad yang lain, kalau ada yang masuk Islam bisa gila seperti Amr. Tapi Allah jaga, alhamdulillah, sampai akhir hayatnya dalam keadaan terbaik, sampai beliau wafat sebagai sahabat terbaik. Coba bayangkan, ada orang pengen ta'lim, sampai diinterogasi zaman Nabi itu. Diinterogasi sahabat Nabi, sampai mengorbankan jiwanya.
Ada orang bukan sahabat Nabi, jauh dari zaman Nabi, Masya Allah, ustaznya datang sendiri, tempatnya enak, persiapannya lengkap, kadang-kadang ada snacknya, belum mau datang juga. Itu kan cara apa lagi yang harus terdidik kan? Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW berkorban atas nama orang itu. Dikasihkan, artinya ada kebolehan. Ya, ada kebolehan. Karena itu kata imam-imam yang 4 ini, dibolehkan berkorban atas nama orang yang telah wafat. Imam Asy-Syafi'i memberikan catatan. Kata Imam Asy-Syafi'i, sepanjang mereka berwasiat memberikan pesan. Kalau tidak ada pesan, tidak perlu ditekankan. Tapi 3 imam yang lain, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, kan, masuk syariat setelahnya murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menerangkan bahwa tidak perlu ada pesan, karena di hadis itu tidak menyebutkan pesan. Ya. Tapi tidak bisa dikiaskan dengan amalan lain, hati-hati ya. Yang boleh itu, yang boleh untuk diniatkan bagi yang tidak ada, seperti badal, itu haji, boleh ada badal haji, kan? Dan korban boleh, sedekah boleh sedekah. Anda punya uang 50.000, kan? Ingin berniat baik untuk orang tua, misalnya sudah tidak ada, beli aja mushaf. Niatkan kebaikannya untuk orang tua. Titipkan di masjid, setiap dibaca dapat pahalanya. Cuma nggak usah ditambahin ya. Saya ini pesan saja, pesan ya, mohon maaf ya. Saya nggak usah tempelin foto, kan? Nama di situ nggak usah, biarin aja mushaf, nggak usah pakai foto macam-macam. Kasih ke masjid baca, selesai. Tapi nggak bisa dikiaskan dengan amalan lain. Misal sholat sebagai hadiah, itu nggak ada. Ya, mohon maaf, saya belum menemukan itu kan. Saya belum menemukan. Jadi cukup amalan tadi saja sesuai dengan dalilnya dan tidak perlu dikiaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya, lebih mendekat kepada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kami simpulkan, pertama, wal idin ada syariat yang hanya datang setahun sekali. Syariat ini disebut dengan kurban. Kurban disyariatkan untuk lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon kita jaga kedekatan kita dengan Allah, dimulai dari sejak hari-hari ini, tingkatkan ibadah kita dari yang semisal sebelumnya. Jika Anda misalnya sholat biasa saja fardu, maka tingkatkan dengan sunnahnya. Baca Quran cuma berapa ayat, maka hari-hari ini isi dengan tingkatkan lebih banyak lagi. Demikian amalan-amalan yang lainnya. Jika kemudian punya kesempatan untuk berkorban dengan hewan seperti disyariatkan, maka itu akan lebih baik, tunaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tadi telah dijelaskan. Dengan itu, semoga Allah berkenan meningkatkan ketakwaan kita semuanya dan menghilangkan sisi-sisi buruk yang mungkin lahir dalam kehidupan kita.